Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Raga menguap berkali-kali. Ia baru saja bangun tepat pukul 8.00 pagi. Saat keluar kamar, ia sudah menemukan sang mama yang sedang mencuci piring. Kedua orang tuanya dan Regina memang sengaja dia suruh di sini sampai dia sama Latifah menikah. Lumayan kan buat ditanya-tanya buat persiapan pernikahan dan setelah pernikahan. Mereka juga bisa menjaga Abi saat Raga sekolah. Kamu gak sekolah gak? Raga mengucek matanya, membersihkan sisa-sisa belek yang nyangkut di sekitar matanya. Masuk mah nanti jam 10, kan cuma simulasi sama tryout untuk ujian nasional aja nanti. Asri menganggukkan kepalanya, paham. Belajar yang benar, bentar lagi udah mau nikah, harus bisa jadi suami yang bisa diandalkan. Jangan cuma nyusahin aja bisanya. Raga cemberut. Iya mah. Oh ya, Latifah pulang jam berapa tadi? Jam 6:30 langsung ke sekolah. Tadi ada Kinan nganter baju sekolah sama bukunya Latifah, jadi mereka langsung jalan. Raga mengangguk. Ia ingat saat Latifah membangunkannya untuk pindah ke kamar tadi pas subuh. Namun setelah subuh bukannya bangun, dia malah kembali molor di samping Abi. Nih ada sarapan dari Latifah, udah dingin sih kayaknya. Orang dia buatnya jam 6 pagi. Raga menatap nasi goreng yang berada tak jauh dari tatapannya. Ia pikir itu nasi goreng buatan sang mama. Ternyata dari calon istri. Baru membayangkan saja memiliki istri seperti Latifah sudah membuat Raga bahagia. Gimana kalau udah nikah nanti? Raga meraih sendok dan garpunya. Dengan segala kebahagiaannya, segera dia melahap nasi goreng tanpa tersisa. Melihat aura kebahagiaan dari sang anak membuat Asri lagi-lagi menyunggingkan senyumnya. Raga men-scroll ponselnya sembari menikmati sarapan. Ia mendapat satu pesan masuk dari seseorang yang dia mintai tolong untuk mengecek segala kecurigaan yang Latifah duga. Jika memang benar seseorang menyabotase minuman perempuannya, itu tandanya seseorang memang ingin membuat Latifah dalam bahaya. Tidak mungkin kan Bara sampai sejauh ini untuk membalas dendam kepadanya. Raga mendapat satu buah rekaman CCTV dan data diri seseorang perempuan yang diduga sebagai orang yang memberikan minuman kepada Latifah. Dengan kecepatan kilat, Raga menghabiskan seluruh makanannya dan langsung bersiap untuk menghampiri perempuan itu. Asri dibuat bingung saat Raga keluar kamar bukan dengan seragam sekolah, melainkan celana jeans hitam serta kaos putih dibalut jaket kulit hitamnya. Mau kemana gak? Ada urusan mas sebentar, titip Abi ya. Hati-hati gak, ingat kamu mau nikah, jangan sampai kenapa-napa, teriak sang mama saat Raga sudah menghilang di balik pintu. Asri cuma bisa menggelengkan kepalanya saja. Berani-beraninya lo ngusik ketenangan Latifah. Kita lihat seberapa kuat lo bertahan. Latifah mengetuk-ngetukkan pulpen yang dipegang di atas meja. Cahyo yang melihat Latifah sejak selesai rapat tadi hanya bengong pun ikutan geregetan. Tak biasanya Latifah melibatkan masalah pribadinya seperti ini saat masih berada di ruang lingkup OSISnya. Fah, panggil Cahyo pelan. Namun perempuan itu juga tak merespon. Latifah, kali ini nadanya lebih keras dan jaraknya lebih dekat, tepat di depan telinga perempuan itu, membuat Latifah terkejut dan menoleh. Latifah mengerjapkan matanya berkali-kali. Kenapa yuk? Lo yang kenapa dari tadi bengong aja? Latifah menggeleng. Ia tak mungkin menceritakan tentang seseorang yang menyabotase minumannya saat itu. Gak apa-apa kok, kita ada jadwal apa lagi? Nanti pulang sekolah kita rapat buat perpisahan kelas 12 sama prom night-nya. Ada beberapa perwakilan anak kelas 12 juga yang ikut rapat nanti. Latifah mengangguk paham. Ia meregangkan tubuhnya dan bersiap menerima pekerjaan terakhir sebelum masa jabatannya berakhir. Oh ya, buat kandidat OSIS tahun depan lo udah nentuin? Tanya Cahyo kepada Latifah lagi. Sejauh ini gue masih belum nemu yang pas, nanti kita bicarain lagi soal itu. Sekarang gue ke kelas dulu, udah mau bel soalnya. Cahyo mengangguk saat Latifah pamit undur diri. Latifah meraih ponselnya, sudah pukul 10.
Harusnya Raga sudah berada di sekolah, tapi kenapa sampai sekarang belum juga kelihatan batang hidungnya? Masa iya telat juga? Sudah dikasih masuk jam 10 tapi masih tetap telat. Sungguh terlalu. Latifah mendengar namanya dipanggil dari kejauhan membuat Latifah menoleh. Ia menggelengkan kepalanya saat melihat Raga berlari menuju ke arahnya. Hus. Raga membungkuk, kedua tangannya dia letakkan di depan lutut. Napas cowok itu masih tak beraturan. Telat lagi. Raga mengedipkan mata sebelah kiri, membuat Latifah jengah setengah mati. Makin besar kepala saja deh ini anak untuk menggodanya. Gak telat, orang masih jam 10 juga. Raga melihat jam di tangannya. Cowok itu melirik perempuan di sampingnya dengan senyum tipis. 10:05, nih lihat, ujar Latifah ngegas, membuat Raga terkekeh geli dan merasa skakmat, tak lagi bisa membela diri. Raga, saat Raga hendak bersuara lagi, panggilan Nesa menginterupsi keduanya lantas menoleh berbarengan. Latifah tersenyum tipis, lirikan matanya mengejek Raga. Fah, cabut aja yuk. Raga membujuk Latifah untuk pergi saat melihat langkah Nesa sudah semakin mendekat. Latifah menarik bahu Raga untuk menghadap di mana Nesa berada. Perempuan itu lantas mendorong tubuh Raga untuk lebih mendekati Nesa dengan segala senyum jahilnya. Kelarin dulu masalah lo baru kita bisa nikah secepatnya, bisiknya pelan. Latifah pergi meninggalkan Raga yang menatapnya dengan pasrah. Tetapi Latifah ada benarnya. Sebentar lagi keduanya akan menikah. Sudah seharusnya Raga menyelesaikan hubungannya yang akan merugikan kehidupan pernikahannya nanti. Latifah sudah bisa tegas dengan Metana. Itu tandanya dia juga harus bisa tegas dengan Nesa. Kalau perempuan yang dia cintai hanya Latifah seorang. Baru datang, dari tadi gue cariin. Raga mengangguk. Sebisa mungkin dia menjawab dengan sekenanya. Kenapa? Gue mau kasih ini, semangat ya ujiannya. Gue yakin lo pasti bisa. Raga menatap kotak yang Nesa berikan. Nes, gue minta maaf karena udah bikin lo berharap sama gue. Tapi gue mohon jangan ganggu gue lagi. Gue bakalan nikah dalam waktu dekat. Gue harap lo bahagia sama cowok yang bisa mencintai lo juga. Raga berbalik. Ia hendak pergi namun lengannya ditahan kuat-kuat oleh Nesa. Kenapa gak? Apa lo bakalan nikah sama Kak Metana? Dia ibunya anak lo kan? Raga menoleh. Siapapun pilihan gue, itu bukan urusan lo, Nes. Yang jelas gue bahagia punya dia sebagai perempuan yang nantinya jadi istri gue. Kenapa lo gak pernah ngasih gue kesempatan buat masuk ke dalam hati lo gak? Udah Nes, gue udah coba, tapi nyatanya lo memang bukan sosok yang gue cari. Gue tahu kok lo deket sama cowok bukan cuma gue doang. Lo juga deket sama Cahyo dan Bara kan? Nesa melotot. Ia tak menyangka jika Raga akan mengetahui tindakan perempuan itu di belakang Raga. Gue tahu Nes, alasan gue gak bisa nerima lo karena lo gak bisa bertahan sama satu hati. Gue gak bisa, hidup gue bukan buat main-main lagi. Gue udah cukup merasakan zona seperti itu. Sekali lagi, jangan pernah ganggu gue Nes. Raga berbalik meninggalkan Nesa dengan segala amarah yang terpendam dalam hati perempuan itu. Tapi tanpa sadar kedua tangannya mengepal keras. Kalau lo marah, lo bisa ikut gue buat balas dendam. Nesa menoleh menatap pria yang entah sejak kapan sudah berada di belakangnya. Bersambung, thank you for watching.